Ahok bongkar kontrak janggal LNG Pertamina, akan ada kumis yang rontok, ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ahok diserang oleh kadal gurun oleh para pendukung Rizik soal kerumunan yang dibuat beberapa malam silam dalam acara pesta di rumah seseorang. Saya curiga serangan terhadap Ahok ini settingan. Ahok yang adalah komisaris utama PT Pertamina sebenarnya memang sudah diincar. Pertanyaannya, kenapa Ahok diincar? Kenapa dia diserang oleh kerumunan yang membuat polisi sampai turun tangan? Ini yang patut kita cermati bersama-sama. Bahkan Rizik sampai mengatakan bahwa Ahok harus ditangkap soal kerumunan. Ahok diserang, Rizik sampai buka suara soal kerumunan. Dia harus dipenjara. Bodohnya Bohir, Rizik ditangkap bukan karena soal kerumunan, melainkan soal penghasutan dan kurang ajarnya dia. Sudah diingatkan sebelumnya, masih ngeyel, ya diciduk dan disobek-sobek itu balihonya. Diduga kuat, Bohir mulai lancarkan serangan kepada Ahok soal penemuannya tentang kontrak janggal di Pertamina yang ditekan perusahaan tersebut. Soal LNG asal Mozambik pada tahun 2019. Lah ketahuan deh, ujung-ujungnya duit lagi. Sepertinya akan ada kumis yang memutih kemudian rontok. Kontrak yang dimaksud adalah kontrak LNG asal Republik Mozambik yang ditandatangani 2019 silam dan membuat Ahok merasa adanya ketidakwajaran dalam kontrak. Ahok pun tidak menjelaskan lebih rinci lagi soal kontrak apa. Yang pasti dia mengatakan ada ketidakwajaran sehingga perlu diaudit. Dia mengatakan bahwa ada ketidakwajaran dalam pembelian kontrak jangka panjang Liquid Natural Gas atau LNG sehingga perlu ditinjau ulang soal kontrak yang usianya sangat panjang, yakni 20 tahun itu. Gila, ada Bohir yang sebelum keluar mau nyerap uang selama 20 tahun, bisa buat 2 generasi di bawahnya itu. Nike Widiawati selaku Direktur Utama Pertamina dan Senior Vice President Komunikasi Pertamina, Agus Supriyanto pun belum memberikan tanggapan setelah Ahok mengatakan hal itu. Apa yang Ahok katakan memang sesuai dengan fakta, bahwa pada tahun 2019, pada bulan Februari, Pertamina menaikkan perjanjian jual beli. Sales and Purchase Agreement itu dilakukan dengan perusahaan Amerika Serikat Anadarko Petroleum Corporation terkait penjualan liquid natural gas. Sales and Purchase Agreement itu dilakukan dengan perusahaan Amerika Serikat Anadarko Petroleum Corporation terkait penjualan liquid natural gas dari Mozambik LNG 1 Company Pte Ltd dari Mozambik LNG 1 Company Pte Ltd. Mozambik LNG 1 Company Pte Ltd sendiri adalah penjual gas produksi anak usaha Anadarko. Rencananya LNG yang dibeli dari sana sebanyak 1 juta ton per tahun atau million ton per annum dan akan berlangsung selama 20 tahun. Mantul betul. Yang namanya kontrak itu lintas kekuasaan politik lah. 20 tahun itu minimal 2 presiden, maksimal 4 presiden kalau masing-masing 2 periode atau 1 periode. Pada saat itu Direktur Pemasaran Pertamina, Basuki Trikora Putra mengatakan bahwa impor LNG dari Mozambik itu sangat mantap karena harganya paling bersaing. Wakil Presiden Eksekutif Anadarko, yakni Mitch Ingram, menyatakan bahwa Indonesia akan jadi pasar gas alam dengan pertumbuhan tercepat se-Asia. Ya, penjual pasti akan membesar-besarkan pembeli, yang membeli dalam partai besarlah, wajar saja. Lantas, apa yang menjadi kecurigaan Ahok? Ini yang mulai seru. Pertama, cadangan gas bumi Indonesia ini ada sekitar 100 triliun standar cubic feet alias trillion cubic feet atau TCF. Dari sini kita sudah mulai paham ada kejanggalan antara stok, supply, dan demand. Pertanyaannya adalah begini, ketika stok sangat banyak dengan supply memadai dan demand yang juga pas, buat apa kontrak 20 tahun dengan 1 juta ton per tahun itu dilakukan dengan Mozambik? Maka dari sini gak heran kan kenapa Ahok diserang soal kerumunan. Tapi saya yakin Ahok berani, sehingga saya yakin suatu saat akan ada kumis-kumis yang memutih dan rontok satu persatu. Ahok ini bukan tipe orang yang bisa ditekan. Semakin ditekan dia akan semakin reaktif. Inilah yang menjadi harapan kita bersama soal Indonesia Maju. Salah sasaran Rizik menyerang Ahok dan Raffi Ahmad adalah dia tidak paham hukum. Rizik dipenjara karena dia bikin hasutan. Soal kerumunan juga dia dijadikan tersangka karena dialah yang membuat kerumunan dan menginisiasi. Anies pun bungkam, dia tidak bisa apa-apa. Selama ini sudah paham ya siapa yang ada di balik peta politik ini? Apakah dia Adolf Hitler? Begitulah kura-kura. Ahok kembali bernyanyi. Kali ini Ahok semprot perum peruri. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut,
Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Baru-baru ini Ahok membongkar aib atau kebobrokan Pertamina. Antara lain ada oknum yang suka lobi menteri, ada yang suka utang, ada pula penggajian yang bermasalah di mana oknum yang tidak bekerja lagi tapi masih dapat gaji 100 juta rupiah dan lainnya. Nyanyian pamungkas Ahok ini pasti membuat banyak orang perang dan kepanasan. Bahkan tidak disangka-sangka, Andre Rosiade pun ikut komentar dan meminta agar Presiden Jokowi mencopot Ahok dari jabatannya karena bikin gaduh. Ini contoh orang yang kebakaran jenggot, entah ada apa sampai harus minta copot segala. Padahal logikanya, Jokowi tempatkan Ahok di Pertamina untuk mengawasi dan kalau bisa mengobrak-abrik oknum yang nakal. Sayang saja Ahok cuma satu orang. Kalau ada 100 Ahok, Jokowi pasti tidak akan berpikir panjang untuk menempatkannya di semua BUMN untuk membongkar semua kebobrokan yang disembunyikan sejauh ini. Dan sekarang Ahok kembali bernyanyi. Kali ini yang menjadi korbannya adalah Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri. Kekesalan Ahok ini karena Peruri yang juga merupakan BUMN meminta dana sebesar 500 miliar rupiah untuk proyek digitalisasi paperless. Sekarang saya lagi paksakan tanda tangan digital, tapi Peruri masa minta 500 miliar rupiah untuk proses paperless di kantor Pertamina. Itu BUMN juga, kata Ahok. Ahok geram, kemudian mengatakan dengan nominal pengadaan proyek sebesar itu, Peruri tidak perlu lagi melaksanakan tugasnya dalam beberapa tahun ke depan. Dia juga mengibaratkan Peruri sebagai ular piton dan ular sanca. Itu sama saja udah dapat Pertamina enggak mau kerja lagi, tidur 10 tahun. Jadi ular sanca, ular piton saya bilang, katanya. Lebih lanjut, Ahok menyebutkan, proyek digitalisasi seharusnya bisa dilakukan dengan biaya yang jauh lebih rendah. Itu kan gak masuk akal seperti ini. Anda Peruri sudah dapat 10 miliar rupiah, 20 miliar rupiah sudah bagus, ucapnya. Saya tidak tahu berapa harga sebenarnya dari proyek digitalisasi paperless yang dimaksud dan seberapa besar proyeknya. Tapi kita anggap apa yang dikatakan Ahok adalah benar adanya. Perbedaan harga yang terlalu jomplang ini berarti sangat keterlaluan di luar batas kewajaran. Hal seperti ini mungkin sudah bukan hal aneh lagi. Banyaknya anggaran yang dikeluarkan kadang lebih mahal berkali lipat atau tidak sesuai dengan kondisi harga sebenarnya. Tak usah lihat terlalu jauh. Saat Ahok menjabat sebagai gubernur DKI saja, dia berhasil membongkar banyaknya anggaran siluman dengan angka yang sangat fantastis. Sejujurnya, tanpa orang seperti Ahok, kita mungkin sampai saat ini tidak akan tahu seberapa masifnya praktik kotor seperti ini. Praktik pesta pora yang sudah berlangsung lama dan sudah menjadi budaya. Ahok berani bongkar ini dan tidak takut menghadapi konsekuensinya. Coba lihat gubernur yang sekarang, beranikah dia seperti Ahok? Terkesan adem ayem. Memang begitulah Ahok, berani melawan ketidakberesan. Orang seperti dia sangat terbatas jumlahnya, bahkan cukup langka. Makanya dimanapun dia berada, keberanian ini tidak pernah pudar. Sudah berapa kali dia membongkar aib Pertamina? Berkat dia, kita jadi tahu apa yang salah dengan BUMN saat ini. Tentu kita harapkan Ahok akan terus membongkar kebobrokan seperti ini. Mungkin tidak akan menyelesaikan masalah, tapi setidaknya publik jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Setidaknya ini bisa menjadi landasan untuk menuntut transparansi atau alasan untuk membereskan orang-orang yang tidak beres. Parasit yang merugikan harus dimusnahkan, bukan? Bagi yang marah-marah, ngamuk apalagi sampai kebakaran jenggot, berarti kita sudah tahu ada yang kepentingannya terusik. Di mana ada Ahok, di situ ada banyak yang tidak senang dan mulai kegerahan. Dari awal belum ada kepastian menjabat sebagai komut Pertamina saja, Ahok sudah ditolak banyak pihak. Bagaimana kalau dia menjadi direktur utama? Bagaimana kalau jadi menteri BUMN yang memelototi BUMN? Bagaimana lagi kalau sampai jadi presiden? Semakin tinggi posisi Ahok berada, sebanding dengan makin banyaknya orang-orang yang gerah dan melakukan perlawanan. Maju terus Ahok, bongkar semua kebobrokan yang ada, buka mata rakyat apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.